Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Murdi di channel Dua Roda MTB. Pada kesempatan kali ini saya mau meminta maaf dulu ya kepada teman-teman yang anti loading club, karena pada video kali ini bagaimana cara meloading di sepeda motor. Saya akan membagi dua tahapan ya. Yang pertama ini tanpa menggunakan alat ya, dan yang kedua ini menggunakan alat untuk meloading sepeda di sepeda motor kita. Nah, langsung saja yang pertama ini saya sebut biasanya blantik ya, karena di tempat saya ini untuk cara yang seperti ini biasa digunakan atau bapak-bapak atau kakek-kakek ya yang mau menjual sepedanya di pasar-pasar tradisional ini. Nah, bagaimana untuk caranya? Untuk loading yang seperti ini, posisikan yang pertama sepeda di bagian kiri, kemudian untuk tangan itu ada di tengah-tengah stem ya, kita genggam di stemnya. Lalu untuk sikunya juga lurus, ini menjaga supaya sepeda tidak terlalu mepet ke motor, dan usahakan untuk genggamannya kuat tapi jangan kaku, harus ikuti pergerakan sepedanya. Seperti itu untuk cara yang pertama ini. Seperti ini nggak enaknya di tangan ya, di tangan pegal. Saya sarankan ini hanya untuk di jarak yang dekat-dekat saja. Kemudian yang kedua ini adalah cara yang biasa digunakan teman-teman ya di sini ya, dengan cara menyelempangkan sepeda dan ditaruh di atas motor. Itu biasanya motor matic yang digunakan ya, karena lebih mudah. Bagaimana caranya? Simak videonya. Nah, yang pertama kamu siapkan alas supaya melindungi frame kamu dengan motor. Kemudian sepeda kamu boleh di kanan atau kiri, kalau biasanya saya kiri, dan kemudian stangnya saya belokkan ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian taruh di tengah-tengah ya, taruh di tengah-tengah dan imbang seperti ini ya, dan posisinya seperti ini. Lalu kamu duduki stang dan saddle-nya ini supaya sepeda tidak bergerak kanan kiri. Nah, model seperti ini sangat cepat dan ringkas, tapi kamu harus hati-hati ketika di jalan karena space kanan kirinya terlalu lebar. Selanjutnya ini sudah berbeda ya dengan yang tadi. Ini gunakan alat ya untuk membantu loading di sepeda motor kita. Selanjutnya ini yang pertama adalah menggunakan tas ya sebagai alat untuk membantu meloading sepeda kita. Nanti sepeda kita jinjing gitu ya, seperti ya kita memakai tas ransel gitu. Nah, caranya simak videonya. Nah, yang pertama kamu lakukan adalah kamu harus melepas roda depan dulu. Nah, setelah itu kamu angkat dan kamu putar. Posisi handlebar harus menghadap ke atas ya. Nah, seperti ini supaya rem itu tidak terkena bodi motor, harus ke atas, diputar dulu untuk stangnya. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kamu ambil tas. Jadi tas harus disiapkan lebih di dekat motor ya kalau kamu sendiri, dan kemudian kamu masukkan di bagian seat post atau saddle-nya di tengah-tengah. Lalu kamu selipkan di bawahnya BB ya. Jadi posisikan si crank dan pedal itu tidak mengganggu tasnya yang samping sebelah kanan ya, sebelah kiri ya, selempangan yang sebelah kiri. Posisikan yang enak terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa karena agak sedikit ribet ya untuk seperti ini kalau sendirian. Tapi kalau ada yang membantu itu sebenarnya bisa cepat. Kalau dirasa sudah nyaman, kemudian kamu masukkan tangan di tas sebelah kanan dulu ya, seperti ini. Nah, ini sudah tidak akan jatuh kalau sudah seperti ini. Kemudian baru mengikuti ransel yang sebelah kiri. Nah, seperti ini kamu posisikan yang enak terlebih dahulu ya sepedanya. Kamu boleh tarik tasnya, kemudian siap untuk melakukan perjalanan. Nah, yang nggak enak itu
di tengah-tengah ini membawa bannya ini agak sedikit ribet juga karena posisi kita terlalu sempit ya. Dan hati-hati ketika kita berkendara mengerem mendadak, itu bisa mentok di kepala, dan waspada di bagian atas. Melepasnya ya, ini kamu turunkan bannya dulu, kemudian lepaskan yang sebelah kiri dan seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah cara yang paling lama dan paling ribet ya, karena kita menggunakan alat bantu ya, menggunakan jagrag gitu ya istilahnya, atau rak sepeda di sepeda motor kita ya. Kebetulan ini sudah saya set dengan sepeda motor saya, jadi ini plug and play di sepeda motor Beat ini. Bagaimana caranya? Simak videonya. Nah, seperti biasa siapkan alas dulu, kemudian ambil bracketnya, karena ini nanti akan ditarik ya, jadi ini kuat banget, kasihan untuk joknya kalau tidak dikasih lambaran. Kemudian ini tarik ya, kemudian kencangkan ini supaya tidak bergerak kanan kiri, kemudian kamu ikat ya di bagian bekel dengan raknya, lalu standar tengah sebelum menaikkan sepeda. Usahakan yang pertama kamu masukkan dulu ASTA-nya supaya sepeda tidak jatuh. Setelah ASTA-nya kamu lock, kemudian kamu boleh menali bagian belakang rodanya. Nah, ini harus kencang ya, karena ketika sepeda motor kena lubang itu, ini bisa keluar dari tempatnya. Kemudian untuk rodanya ada di sampingnya, karena di sini saya sudah buat untuk roda yang depan ya, tempat untuk roda yang depan. Kemudian kamu ikat. Nah, cara seperti ini agak lama, tapi ini aman ya. Ini kamu mau berkendara sampai 100 km per jam nggak masalah, ini aman sekali. Ini kekurangannya paling ya agak waspada yang belakang saja, karena space ke belakangnya itu terlalu panjang. Tadi adalah video-video cara loading menggunakan sepeda motor. Untuk kesimpulannya, untuk loading menggunakan sepeda motor ini sebenarnya berbahaya juga ya, karena untuk sepeda motor ini kan tidak digunakan untuk membawa barang yang lebih dari volumenya. Loading menggunakan motor ini otomatis melebihi dari volume sepeda motor itu sendiri, makanya buat teman-teman saya sarankan untuk loading menggunakan sepeda motor ini tetap selalu waspada dan hati-hati, karena memang tidak untuk peruntukannya untuk sepeda motor ini untuk membawa sepeda. Nah, itu saja ya video dari saya. Mungkin ini sedikit membantu untuk teman-teman yang pengen loading lah, atau buru-buru mau nyepeda. Nah, menggunakan cara-cara yang tadi yang sudah saya share itu biasanya juga saya gunakan ketika mau keluar kota itu ya, kita harus ke tempat tujuan dulu untuk kumpul. Nah, saya menggunakan loading daripada kita goes kan, nggak mungkin juga gitu ya, atau kemana itu saya menggunakan cara-cara itu tadi. Nah, itu saja video dari saya ya untuk 4 cara untuk loading. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.